Elon Musk akan membuka kantornya di Malaysia, bukan di Indonesia. Bisa saja nanti kita impor produk Elon Musk ini dari Malaysia. Tentu kita perlu menjadikan ini bahan evaluasi untuk negara kita. Kita perlu satu kata dan perbuatan. Itu yang penting sekali. Kalau banyak bohongnya kita, orang luar tidak percaya. Apalagi sekelas Elon Musk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Memang kita sangat merasa kecewa setelah mendengar Elon Musk urung menanamkan investasinya di Indonesia dan malah mendaratkan bisnisnya di negara tetangga kita, di Malaysia. Memang terasa ini menyakitkan sekali bagi kita. Kenapa tidak? Kita tahu beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah tampak demikian pede sekali bahwa Elon Musk akan berinvestasi di Indonesia. Sepertinya dulu itu pemerintah kita sangat pede sekali. Tetapi kenyataannya Elon Musk urung berinvestasi di Indonesia. Dan malah dia berinvestasi di negara tetangga kita, Malaysia. Memang menyakitkan sekali rasanya bagi bangsa ini. Menyakitkan sekali. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, kenapa Elon Musk tidak jadi menanamkan modalnya di Indonesia? Padahal dia telah tampak begitu diupayakan oleh pemerintah kita agar dia menanamkan modalnya di Indonesia. Dan tampaknya dulu pemerintah kita telah sangat yakin sekali bahwa Elon Musk akan menanamkan modalnya di negeri ini. Kenapa sampai batal? Ada isu yang mengatakan sekarang ini kemungkinan besar bisa saja intelijen Amerika ataupun mata-mata dari Elon Musk sendiri melihat bahwa Indonesia hukumnya masih belum lagi full memiliki kepastian. Dan juga bisa jadi karena politik Indonesia belum stabil. Sehingga Elon Musk membatalkan niatnya untuk menanamkan investasi di negara kita. Kalau demikian, apa sesungguhnya yang perlu kita ambil pelajaran dari kegagalan kita ini? Tentu kita harus mengevaluasi diri. Tentu kita harus berupaya keluar dari ketidakstabilan politik, keluar dari ketidakpastian hukum. Sebab para pemegang modal sekelas Elon Musk itu sangat memerlukan kepastian hukum, sangat memerlukan keadilan. Kalau di suatu negara dia melihat
keadilan sulit didapatkan, kepastian hukum masih jauh. Apalagi kalau ditambah lagi dengan tidak stabilnya politik, maka dia tidak akan mau menanamkan modalnya di negara tersebut. Gonjang-ganjing isu penundaan pemilu, presiden 3 periode, tentu sangat berpengaruh kepada calon-calon investor yang ada di luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Apalagi sekelas Elon Musk. Mari kita baca sebuah berita tentang hal ini. CNBC Indonesia menunjukkan berita di bawah judul "Dirayu RI, Tesla malah buka kantor di Malaysia." Ini kata Luhut. Berita ini tanggal 6 Maret 2023. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah lama berupaya menarik investasi Tesla ke Indonesia. Namun perusahaan mobil listrik milik Elon Musk tersebut membuka kantor di Malaysia. Di Indonesia, pemerintah menawarkan insentif kepada pembuat mobil listrik asal Amerika Serikat itu, mulai dari keringanan pajak hingga konsesi untuk menambang nikel. Mengenai hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan angkat suara. Dia pun mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kan kantor di mana saja boleh dibangun, kata Luhut dikutip Senin 6 Maret 2023. Ya, nanti tunggulah. Kalau nanti Senin diumumkan mengenai atau minggu depan diumumkan mengenai insentif kendaraan listrik, nanti baru saya ngomong, ujarnya. Tesla diketahui akan membuka kantor di Malaysia dari cuitan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz di akun Twitternya. Tak hanya itu saja, Malaysia juga akan mengizinkan Tesla mengimpor ke negara jiran, termasuk membuka showroom, pusat servis dan jaringan supercharger. Malaysia welcome at Tesla. Tweet Zafrul. Tesla akan mendirikan kantor pusat pengalaman dan layanan Tesla dan jaringan supercharger. Lanjutnya, dalam cuitan tersebut, kehadiran Tesla di Malaysia juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja terampil, termasuk meningkatkan partisipasi perusahaan lokal dalam ekosistem Tesla. Jadi sahabat BN, apapun tanggapan dari pemerintah kita, meskipun pemerintah kita masih punya keyakinan terhadap investor Elon Musk ini, namun dalam kenyataannya sekarang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Malaysia, yang jelas Elon Musk akan membuka kantornya di Malaysia, bukan di Indonesia. Bisa saja nanti kita impor produk Elon Musk ini dari Malaysia. Bisa saja. Dan memang kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa. Tepat sekali sikap dari pemerintah kita yang dikemukakan Pak Luhut ini, apapun namanya kita harus percaya diri, kita harus optimis. Maka tampaknya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sedang optimis dalam hal ini. Dan kita sebagai rakyat tentu juga perlu optimis. Namun setidaknya di dalam keoptimisan kita ini tidak dapat dipungkiri rakyat juga kecewa karena pemerintah gagal menggait investor sekelas Elon Musk ke Indonesia untuk saat ini. Mudah-mudahan besok tidak. Mudah-mudahan hari Senin tidak. Tapi yang jelas sekarang ini tampaknya Elon Musk telah berkeputusan untuk berinvestasi di Malaysia, bukan di Indonesia.
sekali lagi kita harus katakan bahwa tentu kita perlu menjadikan ini bahan evaluasi untuk negara kita. Kita perlu memiliki kepastian hukum. Kita perlu stabilitas politik. Kita perlu satu kata dan perbuatan. Itu yang penting sekali. Kalau banyak bohongnya kita orang luar tidak percaya. Apalagi sekelas Elon Musk. Dia punya banyak intelijen di sini. Sembunyi-sembunyi pun dia bisa korek apa sebenarnya realita di negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu